Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan pemahaman dan ilmu kita nanti itu bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Baik teman-teman, saya akan berbagi layar, share screen. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya. Jadi kali ini kita akan latihan soal, karena kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah cukup panjang membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Kali ini kita akan latihan soalnya. Ada sekitar 18 soal yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan kita mulai saja dari soal yang pertama. Ada yang mau membantu membacakan? Silahkan. Silakan salah satu. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara A. Generatif, B. Vegetatif, C. Seksual, D. Alami. Ya, jawaban yang tepat kira-kira apa? Bagaimana? Ada yang tahu? Pilihannya cuma 4. A. Bisakah? Ya, kita bahas. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara apakah generatif, apakah vegetatif, seksual, alami. Jadi teman-teman, sebelum kita menjawab, tentu kita harus paham dulu mengenai istilah-istilah yang ada. Vegetatif, dia adalah secara kawin. Dia itu secara kawin. Jadi ada betina, ada jantan, dia bertemu dan terjadilah reproduksi. Itu yang dinamakan reproduksi generatif. Dan kalau kita bicara mengenai karakteristiknya dari generatif, tentu bisa jadi gabungan antara kedua dari orang tuanya. Misalnya manusia kan bereproduksi secara generatif secara umum. Mungkin di depan ada cloning atau mungkin bagaimana, saya kurang paham. Kita kan generatif, maksudnya itu terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan sifat dari anak maka adalah gabungan dari kedua induknya, kedua orang tuanya. Mungkin anak orang tuanya, ayahnya itu tinggi, ibunya itu pesek katakanlah. Nanti anaknya bisa jadi tinggi dan pesek. Nah, jadi generatif dia kurang tepat. Terus vegetatif itu apa? Dia tidak kawin. Jadi dia tidak perlu ada jantan dan betina sehingga terjadi suatu keturunan. Misalnya apa? Misalnya ini apa? Ada yang tahu ini apa? Tunas. Rebung. Iya, tunas, rebung, betul semua. Tunas dari bambu namanya rebung. Sangat betul. Dia tidak perlu ada laki-laki, ada perempuan. Tunas ini dia bisa muncul dari induknya, dan karena dia muncul dari induk, dia tidak perlu laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, maka sifatnya itu sama persis dengan induknya. Jadi dia sifatnya dari salah satu induk. Jadi dia mewarisi. Jadi si rebung ini dia mewarisi semua sifat dari induknya. Berbeda halnya kalau dia makhluk yang generatif. Kalau generatif ini ada ibu misalnya, betina, ada pejantan, jantannya kotak, anaknya bisa jadi kotak, bisa jadi
lingkaran, kotak misalnya, lingkaran, atau misalnya setengah kotak, setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah kotak. Misalnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, kalau seksual sama dengan generatif. Kalau alami itu tidak masuk. Gimana ya? Vegetatif bisa dikatakan alami, atau vegetatif buatan juga bisa, dan generatif pun adalah suatu kegiatan yang alamiah. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Terima kasih yang sudah membacakan tadi. Silakan yang lain, ada yang mau bantu? Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbul bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut A. Stek, B. Okulasi, C. Merunduk, D. Cangkok. Kira-kira jawabannya apa, Zaki? Gimana, Zaki? Apakah stek atau okulasi atau merunduk atau cangkok? Sama halnya, kita dalam menentukan suatu jawaban tentu selain mengetahui jawaban mana yang tepat, kita harus mengetahui jawaban masing-masing itu pengertiannya apa. Terima kasih Zaki sudah dibacakan. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut pertama stek. Stek itu apa? Stek itu ada suatu pohon begitu. Kita potong. Oh, bukan ini namanya cangkok. Stek itu seperti kita menanam singkong. Jadi kita potong, kita masukkan, itu bisa yang dikatakan sebagai stek. Kalau okulasi dia itu seperti nanti ada sih, nanti saya tunjukkan gambarnya juga. Dia itu jadi ini seperti pohon disayat sedikit begitu. Terus ditempel bagian dari pohon lain kalau tidak salah. Kalau merunduk ya jawabannya. Jadi ini misalnya suatu pohon dan pohonnya itu dia mempunyai cabangnya seperti ini. Cabangnya tambah panjang, kita beri pasak di tanah, terus nanti dia tumbuh. Terus bagian ini nanti kita potong. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Ada mencangkok. Mencangkok adalah yang paling populer, di mana kita sama juga ada misalnya ada batang yang menyatu dengan pohonnya. Ini pohon gitu. Nanti kita buat suatu bukaan. Bukaan itu maksudnya kulitnya kita buka dengan pisau. Kita beri media tanah misalnya, bisa juga sabut kelapa. Terus setelah di sini tumbuh akar, nanti kita potong dan dia bisa tumbuh baru. Ya, enaknya nanti tumbuhan ini sifatnya sama persis dengan si pohon. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah apa? Adalah merunduk. Nah, ini maksudnya merunduk itu begini. Ini ada tumbuhan, ini ada daun-daunnya, pasti jelas. Cuma biar lebih sederhana. Terus ini dia punya satu bagian yang mungkin kalau dibiarkan mungkin dia bisa seperti ini. Atau mungkin dia merambat seperti rumput juga bisa. Tapi yang paling intinya pada merunduk adalah ini. Daunnya dia dirundukan ke bawah tanah. Setelah dia di bawah tanah, dia bisa membentuk akar. Setelah dia punya akar cukup kokoh, kita memotong ini. Nanti dia jadi tanaman baru.
Baik, selanjutnya terima kasih sudah dibacakan. Ada yang ingin bacakan lagi? Saya, Kak. Silakan Andika. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan nggak tahu, Kak. Oh iya, terima kasih Andika sudah dibacakan. Kata kuncinya ada 2. Pertama, tidak kawin. Vegetatif itu dia tidak kawin. Generatif itu dia tidak kawin juga. Aseksual juga itu sih, juga tidak kawin. Seksual kan ya berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Kalau aseksual tidak berjenis kelamin kan. Pertama tidak kawin, berarti kan bisa vegetatif, bisa aseksual. Yang kedua bantuan manusia. Kalau alami kan dia tidak perlu bantuan. Kalau buatan dia perlu bantuan. Berarti dengan kata kunci ini tidak kawin itu vegetatif, dengan bantuan manusia disebut dengan buatan. Berarti A. Contohnya vegetatif buatan apa? Stek. Ini adalah stek dalam menanam singkong biasanya. Karena ada lagu yang sangat terkenal, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu salah satu ajaibnya Indonesia karena tanahnya sangat subur. Dan yang paling tepat dengan perumpamaan itu adalah lagu itu adalah pohon singkong tentu saja. Tongkat kayu kan batangnya itu seperti tongkat panjang gitu kan. Ditancapkan jadi tanaman dan menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan manusia. Itu kan sesuatu yang anugerah bagi kita. Dan ini adalah proses stek. Terima kasih sudah dibacakan Andika. Selanjutnya, ada yang mau membantu membacakan lagi? Aku. Ya, silakan. Berikut ini yang merupakan perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas, ubi batang, umbi lapis. Berarti yang D. Hmm. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Taufik Nur Hidayat sudah dibacakan. Betul. Tepat sekali jawabannya 100. Pertama ada 2 kata kunci. Pertama vegetatif, dia tidak kawin. Yang kedua alami, berarti tidak perlu bantuan manusia. Stek, perlu bantuan manusia. Tentu saja karena ini salah, berarti bukan yang A. Geragih, dia vegetatif, ya, dan alami. Tunas vegetatif dan alami. Okulasi tidak. Stek tidak. Tunas dia vegetatif dan alami. Umbi batang dia vegetatif dan alami, dan umbi lapis dia vegetatif dan alami. Jadi betul, tepat sekali. Terima kasih. Jawabannya adalah D. Dan mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar okulasi itu seperti apa. Okulasi itu dia seperti ini. Jadi menempelkan, bahasanya mungkin ya, mungkin itu yang paling tepat. Jadi menempelkan tumbuhan lain pada tumbuhan lain, pada tanaman lain, tapi ya masih satu jenis, bukan singkong dengan kelapa misalnya. Itu terlalu ekstrim. Jadi tentu biar mendapatkan sifat-sifat yang ada pada pohon unggulan. Begitu, terima kasih sudah dibacakan. Nomor 5 sekarang, ada yang mau membacakan? Seru sekali ini. Ya, Kak. Ya, silakan Zaki. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Ya, terima kasih Zaki. Betul, 100. Walaupun tumbuhan yang tidak memiliki akar bukan pasti sih. Kemungkinan ada yang juga tidak memiliki akar, tapi saya tidak tahu.
pasti dia akan mati. Soalnya bagaimana dia bisa mengambil air dalam tanah dan daun juga, batang juga. Penting, tapi yang ditekankan di sini kan babnya adalah bab reproduksi tanaman, dan dalam reproduksi tanaman pada generatif kan kawin ya. Maksudnya perlu betina dan jantan. Perlu dua aspek. Bukan dua aspek. Perlu ya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Betul, memerlukan bunga. Ya, bunga ini gambar bunga. Selanjutnya, silakan yang mau baca. Saya Kak. Silakan Andika. Tumbuhan paku dan lumut merupakan contoh tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara spora, Kak. Wah, ya, terima kasih Andika, tepat sekali, spora. Stek tadi bukan, membelah diri juga bukan, okulasi tadi kita sudah tahu. Dan spora itu yang seperti apa? Ini spora. Ini lumut, kalau kalian perhatikan lebih jelas lumut, nanti dia itu seperti punya kecambah yang tumbuh ke atas. Ya, itu namanya dia punya wadah-wadah spora di sini. Ini wadah-wadahnya ini. Nanti dia menyebar. Dan dia bisa berkembang biak dengan cara tersebut. Ya, terima kasih sudah dibacakan Andika. Selanjutnya, ada yang mau membacakan? Baik, terima kasih. Mungkin dari saya saja. Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji. Karena, kenapa? Hasilnya sama dengan induk. Apakah iya? Ya, hasilnya tentu sama dengan induk. Karena kan kita menanam dari bagian tumbuh induknya itu sendiri. Sistem perakarannya lebih kokoh? Tidak juga. Kalau dari biji kan dia lebih kokoh. Iya kan? Maksudnya kalau kita menanam bijinya itu dari awal, kan dia bisa lebih lama dalam berkembang. Mendapatkan tanaman jenis baru yang lebih baik? Tidak juga, malah sama persis dengan induknya. Ini bukan. Ini bukan. Ini masih iya. Memperoleh jenis unggul jika dibandingkan induknya? Tidak, karena stek itu sama persis dengan induknya. Oh, mencangkok bukan stek. Makanya aneh, mencangkok. Dia begitu. Selanjutnya, tanaman berikut yang dapat dicangkok. Menurut teman-teman jawabannya apa? Mangga dan kelapa. Mangga dan kelapa. Ayo, lagi. Ubi kayu dan mangga ya? Yang tadi. Lagi. Boleh. Selanjutnya. Ayo. Gimana teman-teman? Mangga dan kelapa. Oke, mangga dan kelapa. Yang lain? Seru ini. Sebelum kita mungkin menyimpulkan. Jambu dan apel boleh. Nggak ada yang mau pisang dan anggrek. Pisang ketahuan ya kalau tunas berarti. Sebelum kita, ya terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Saya sangat apresiasi semangat teman-teman. Mungkin akan lebih mudah kalau kita mengetahui kriteria yang boleh dicangkok. Pertama, dia dikotil. Akarnya tunggang. Batangnya kuat. Buahnya memiliki biji. Inti memiliki kambium pada batang. Bagian yang keras itu loh. Jadi kan misalnya ada sebuah batang pohon, kita kuliti itu bisa kan. Dan ada bagian yang keras itu yang dimaksud. Jambu
Dia memenuhi, akarnya tunggang, dia dikotil, buahnya memiliki biji, batangnya kuat, dan punya kambium yang keras. Apel juga. Pisang tidak, batangnya lembek sekali. Batangnya lembek, kalau dicangkok jelas tidak bisa. Kalau kita mencangkok pisang, malah busuk hasil cangkokan kita. Anggrek itu, ini saya silang ya. Anggrek itu dia serabut, dia kan tanaman hias. Dan batangnya saya rasa juga tidak kuat karena dia kan tanaman hias. Mangga, iya memang betul, mangga bisa dicangkok. Dan kelapa sayangnya dia tidak bisa dicangkok karena dia tidak memiliki batang yang berkambium pada dalamnya, bagian yang kerasnya itu. Juga kalau teman-teman perhatikan, kelapa itu dia memiliki akar serabut. Ada yang sudah pernah lihat akar kelapa? Kalau belum, ya kita lihat saja. Ini yang saya share apa yang teman-teman lihat? PPT. Oh, PPT ya. Sebentar. Ini nah. Sekarang apa yang dilihat? PPT juga. Saya harap sekarang bisa lihat. Saya mencari akar pohon kelapa. Pohon kelapa. Lah, makanan. Saya baru tahu ada namanya akar kelapa sebagai makanan. Ini agar kita tahu kalau teman-teman yang belum pernah search, belum pernah lihat. Nah, dia ini serabut. Walaupun dia kadang kan kita berpikiran bahwa yang besar, yang pohon yang besar itu akarnya tunggang semua. Padahal pohon kelapa itu memiliki sistem perakaran serabut. Nah, ini tampak seperti di layar, dia memang serabut, bukan tunggang. Itu singkat dari saya, semoga bisa menjadi pengalaman mungkin. Kita lanjut. Selanjutnya adalah, sudah terlihat? Berikut ini tumbuhan yang berkembang biak secara tunas. Oh, ini mudah ya. Pisang dia tunas, padi tidak. Padi berkembang biaknya apa teman-teman? Ditanam Pak Tani, bukan? Dia pakai biji bisa. Lalu bambu dia tunas. Pisang tunas. Mangga bukan. Pisang iya, mahoni jelas bukan. Dan bambu ya tentu saja. Wah, kecil. Tunas. Biasanya kalau menanam pisang di kebun itu lebih enak, lebih mudah karena ketika ada tunas yang muncul tinggal kita ambil, kita tanam, dan yang penting jangan itu sih tunasnya itu dalam berkelompok banyak-banyak karena lebih susah diatur dan mungkin lebih mudah busuk juga karena perebutan nutrisi dari tanah. Itu. Selanjutnya, kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah, ada yang tahu akar tinggal itu apa? Dia itu rizoma. Jadi akar berbuku-buku yang seperti jahe
yang seperti kunyit ya, jahe ya, temulawak ya. Bawang merah bukan, dia umbi lapis. Bawang putih bukan, umbi lapis. Stroberi, bawang merah salah, stroberi juga salah. Ada yang pernah lihat arbei? Pohon arbei, ada yang sudah pernah lihat bentuknya seperti apa? Belum. Wah, Belum. saatnya kita berpetualang. Pohon arbei. Nih, dia pohon arbei ini. Raspberry. Kalau menyebutnya namanya itu bisa disebut raspberry. Ada yang pernah lihat di dekat rumahnya mungkin di semak-semak? Belum pernah juga. Pernah Kak, bisa dimakan tuh. Oh iya, rasanya gimana? Saya belum pernah makan sih malahan. Gimana? Lupa. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kembali lagi ke PowerPoint. Itu. Jadi yang benar adalah A. Karena dia menggunakan sistem perakaran, bukan sistem perakaran sih. Berkembang biaknya dia menggunakan rizoma atau akar tinggal, akar rimpang. Jadi ini yang biasa kita konsumsi, akarnya. Dan dia berkembang biak dengan cara rizoma. Bagian jahe yang mendukung tumbuhnya perakaran baru adalah apakah daunnya, apakah batangnya, apakah kalau jahe kita bilang jahe, tadi kan kita sudah tahu kalau jahe itu dia menggunakan rizoma ya, berarti kan akar. Daun salah, Ruas-ruasnya. batang salah, ruas ya betul. Sebenarnya ruas. Walaupun ada namanya ujung, tapi sebenarnya dia tuh ruas. Maksudnya yang mendukung perakaran tumbuh baru. Jadi di ruas-ruas ini. Dia kan seperti berbuku-buku ya. Garis-garis itu. Itu yang dimaksud ruas-ruas. Iya, tepat sekali. Yang tadi sudah menjawab, terima kasih. Itu. Selanjutnya. Mata tunas pada tanaman cocor bebek akan muncul di bagian. Nah, sebelum kita menjawab, kalau kita tidak tahu bentuknya, itu kan juga susah ya. Ada yang pernah lihat tanaman cocor bebek atau mungkin di rumah punya? Ada? Enggak. Oh iya, yang lain adakah? Pernah lihat tapi nggak punya. Oh, pernah lihat tapi tidak punya. Gimana bentuk daunnya gimana? Kayak ada daun lagi ya, Oh kecil. iya, betul Taufik. Iya, daun ini dia punya daun lagi ya, keren. Daunnya punya daun. Dan kalau kita tanam daunnya ini, dia bisa muncul tanaman baru. Keren kan ya? Dengan kita pernah lihat tanaman cocok bebek, berarti kita akan dengan mudah menjawab ini. Mata tunas, ini mata tunas maksudnya. Mata tunas. Tanaman cocok bebek akan muncul di bagian akar, bukan tentu saja daun 100, bunga tidak ada, tidak tentu saja, dan batangnya dia juga tidak. Sederhana kalau kita pernah lihat. Selanjutnya, alat kelamin jantan pada bunga adalah, ayo ini, mudah ini, siapa yang mau jawab? Benang sari. Ya, 100. Itu benang sari. Kalau putik itu apa? Betina. Ya, betul. Dia kalau putik dia betina. Kalau mahkota itu yang indah itu ya. Kalau kelopak bunga itu yang menutupi dia sebelum dia mekar. Selanjutnya kita ada, nah ini yang panjang-panjang. Gambarnya kenapa jadi jelek ya? Tadi bagus padahal. Yang seperti kecambah panjang ini dia benang sari. Yang ini dia kepala putik. Sepertinya nanti ada saya masukkan juga gambar yang lebih bagus. Ini
Nah ini dia kepala putik. Terus ini dia kepala sari, benang sari. Mahkota dia yang bagus. Bagian bunga yang memiliki fungsi untuk menarik serangga hinggap adalah apa? Ada yang tahu bagian bunga yang memiliki fungsi untuk menarik serangga hinggap? Putik. Putik, hampir tepat. Sebenarnya itu bagian mahkota sih yang menarik. Yang menarik serangga hinggap itu mahkota. Setahu saya itu dari Nektarnya kan? ya itu dari Nektarnya emang ada di gitu. oh iya. Ya, Ini ada. ya. Sebentar. Bagian bunga yang memiliki fungsi untuk menarik serangga hinggap. Iya, nektar. Nektar itu bukan di kalau mahkota kan ini ya. Ya, benar. Betul. Saya keliru tadi. Saya kurang fokus. Tapi alangkah lebih baiknya kita berpetualang lagi tentu saja. Kita masukkan bagian bunga yang menarik serangga. Apanya? Mahkota bunga. Apa ini? Pertama kita dari bkpsdm.pringsewucup.go.id mengatakan bahwa mahkota bunga sering disebut sebagai ornamen bunga. Keindahan corolla sangat menarik bagi serangga yang menyala dan membantu proses penyerbukan. Oke, yang lain. Ada dari brandly.co.id, warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Apakah ada lagi? Terkunci jawabannya. Bagian menarik. Ada dari roboguru.ruangguru. Corolla atau mahkota bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Oke, berarti belum ada jawaban selain itu. Fungsi mahkota ini dari zonareferensi.com, fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga. Ini ada kelopak bunga juga berperan sebagai alat perhiasan. Kalau alat perhiasan kan dibanding kelopak lebih bagus mahkota, berarti ya masih mahkota. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dan menarik perhatian serangga. Mari kita klik di Tokopedia. Kenapa di Tokopedia? Kelopak bunga, mahkota. Oh, ini dia. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Sebenarnya ini fakta yang cukup baru. Kenapa? Karena ya mungkin begini ya. Serangga itu dia punya insting yang memadukan antara yang mereka itu tahu korelasi antara warna bunga dan kandungan nektar di dalamnya. Begitu. Gimana, ada yang ditanyakan? Kita tadi sudah search, mungkin sekitar 5 sumber mengatakan mahkota. Selebihnya belum ada selain itu. Tadi ada kelopak sih, tapi kalau bilangnya lebih indah, ini kan dibanding mahkota kan lebih indah mahkota. Jadi teman-teman jangan sampai salah kalau ada soal. Ini dia mahkota, karena tadi sudah kita buktikan juga dari beberapa referensi, jawabannya adalah mahkota. Oh, setahu aku gini sih, yang bunga tulip, tahu kan? Ya, tulip. Bunga tulip kan bunganya ada, tapi nggak ada nektarnya. Nah, serangga nggak ada yang hinggap di situ, karena nggak ada nektarnya, cuman bunga. Ya, bisa jadi. Kita itu sih kembali lagi pada bahwa dalam reproduksi
bunga itu dia tidak semua bergantung pada serangga, ada yang bergantung pada angin, ada yang bergantung pada air, seperti enceng godok dia bergantung pada air. Ada juga yang bergantung pada burung hummingbird, burung yang kepakan sayapnya cepat itu. Bunga tulip. Bunga tulip. Cara penyerbukan berarti ya. Ini akan menjadi ilmu yang sangat baru bagi saya. Nah, oh ini dia. Itu tadi ini sebenarnya nyambung ke materi kita sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kita akan membahas ada beberapa cara penyerbukan. Pertama, dia bisa dibantu serangga, bisa dibantu burung, bisa dibantu angin, bisa dibantu air, dan salah satunya ini pada brandly.co.id hasil tertinggi, berarti yang paling banyak dirujuk, paling banyak diklik sih lebih tepatnya. Cara penyerbukan angin, serbuk sari yang melekat pada bunga tulip akan melekat pada hewan. Lalu di waktu bersamaan, ini harusnya dinyanyi dipisah. Angin berembus sehingga penyebaran serbuk sari dari bunga tulip terjadi. Jadi sangat wajar kalau dia tidak dihinggapi ya, karena dia tidak menitik beratkan pada penyerbukan. Ini layar saya kelihatan kan? Maksudnya saya sedang search. Iya, Iya. kelihatan. Ya. Saya takutnya udah bicara panjang lebar tapi ternyata layar saya masih di PowerPoint. Ya, berarti tulip tidak menggantungkan dirinya, bukan menjadikan serangga sebagai penyebab utama penyerbukannya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada kisah seperti tadi, itu sangat menjadikan pengetahuan yang baru. Saya sangat suka sekali. Gimana teman-teman? Sebelum kita menuju yang baru. Nah, ini 15 ini ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga, kecuali menghasilkan madu ya. Mahkotanya berwarna indah ya. Sepertinya ini ada relasi. Tapi tidak harus sih, tidak semua. Misalnya tadi tulip, walaupun dia mahkotanya indah, tapi dia tidak memiliki madu. Dan juga ya pasti ada hubungan sebab akibat lain yang saya belum menemukan, saya belum baca. Tapi untuk sejauh ini, untuk secara aplikatif, maksudnya kalau ada soal, teman-teman jawab bahwa tadi sebab penarik serangganya itu adalah mahkota. Apalagi di sini dia tidak ada nektar. Berarti ya. Nektar misalnya. Tapi kalau ada atau mungkin kelenjar madu atau mungkin jawaban itu ya pilih itu saja yang lebih tepat. Berbau harum ya. Serbuk sari kering tidak. Kalau tidak dia serbuk sarinya kering, bagaimana dia bisa menempel di serangga? Kan dia mekanismenya itu si serangganya dia hinggap, dan ketika dia hinggap dia ditempeli oleh serbuk sari. Serbuk sarinya sebentar ya. Ketika si lebahnya itu hinggap, dia ditempeli serbuk-serbuk sari. Karena dia lengket. Kalau dia kering, ya dia tidak bisa menempel, maka dia jatuh itu. Jadi yang paling tepat adalah ini, kecuali kan ya. Dan sampai kita keliru. Selanjutnya, penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Dinamakan penyerbukan
Ada Silang. beberapa namanya. Ya, silang. Betul sekali. Kalau penyerbukan sendiri, ya sendiri dengan bunga itu sendiri. Dalam satu bunga. Betul sekali tadi. Silang. Karena dia masih dalam jenis yang sama, tapi cuma beda tanaman. Tapi kalau sudah beda varietas, dia namanya bastar. Kan kita mungkin ada yang tahu istilah blasteran ya, persilangan. Di yang tepat adalah dia penyembuhan silang. Kalau tetangga itu dia masih satu pohon, cuma beda bunga. Selanjutnya, nah ini juga masalah bagaimana cara penyerbukan tadi itu. Hubungan yang tepat antara tumbuhan dengan cara penyerbukannya. Pertama, padi dengan bantuan angin karena bijinya kecil dan mudah diterbangkan. Iya, bijinya padi itu mudah diterbangkan oleh angin kalau teman-teman pernah lihat dan pernah megang langsung dan mudah sekali tumbuh. Kita benarkan untuk saat ini. Kelapa dengan bantuan angin karena pohonnya tinggi dan buahnya ringan. Saya yakin teman-teman juga paham bahwa buah dari kelapa itu tidak ringan dan juga tidak mudah terbawa angin. Bayangkan teman-teman di bawah pohon kelapa itu berbahaya sekali kalau kita tidak sengaja kejatuhan. Energi potensial dari kelapa itu sangat mematikan. Karena digabungkan antara tinggi pohon kelapa dan juga buahnya yang relatif berat. Tembakau dengan bantuan serangga karena bijinya kecil dan berlemak. Saya ragu. Beringin dengan bantuan mamalia karena buahnya dapat menempel di badan mamalia. Tidak. Yang pasti ini betul, tapi saya ingin mencari ini, tembakau. Cara penyerbukan tembakau. Wah, ini saya kira ada jurnal. Nyata bukan. Kita baca sekilas. Tanaman tembakau memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Berarti dia bisa melakukan penyerbukan yang dengan bunganya sendiri. Mudah sebetulnya, berarti dia tidak perlu perantara serangga karena dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Berarti ini hipotesisnya keraguan saya hilang karena ternyata dia salah. Tidak perlu bantuan serangga karena dia punya bunga yang sempurna, sudah sempurna dalam artian dia itu memiliki bunga mahkota bunga, ada putik dan benang sari dalam satu bunga. Maka dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, tidak perlu bantuan serangga. Seperti itu. Dan yang terakhir, nomor 18. Ini kecil dan ringan, mudah terbawa angin. Pemancaran biji dengan bantuan burung disebut dengan istilah. Ada namanya itu ornitokori. Itu dia penyerbukan, pemancaran biji. Maksudnya kan kadang kan ada burung yang dia makannya biji-bijian, atau mungkin membawa buah, atau mungkin kotorannya, terus dia jatuh di satu tempat, terus dia bunganya tumbuh. Kalau entomokori dia itu serangga, mamokori itu apa, mamalia? Mamokori, kireptokori. Kita lihat.
Mamukori. Oh iya, betul, dengan mamalia. Cryptocurrency. Oh, bukan ini yang saya maksud. Cryptocurrency. Apa itu? Cryptocurrency ya, tidak ada yang cocok. Kalau kripto dia mata uang. Nanti saya harap teman-teman bisa kripto. Teman-teman bisa mencari dan saya ingin jawabannya di pertemuan selanjutnya. Karena ini malah masuknya ke pewarisan sifat. Nanti kita masuk ke pewarisan sifat sih. Tapi saya belum puas. Semoga teman-teman bisa mencari dan nanti di pertemuan selanjutnya didiskusikan dengan grup ini. Sudah sih, cuma 18 soal saja. Juga ini sudah jam 4:50. Dan saya rasa sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita selesaikan untuk hari ini? Enggak. Tidak ya? Yang lain? Tidak. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran teman-teman. Ini sangat saya apresiasi karena ini menjadi semangat bagi saya untuk memperbaiki dari waktu ke waktu, dan maaf juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya belum bisa maksimal. Saya usahakan setelah ini lebih maksimal lagi. Dan saya akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh leave pertemuan, Waalaikumsalam. meninggalkan pertemuan. Ya, terima kasih Kak.